Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di belakang rumah saya, di dekat sawah yang baru saja dicangkulin. Mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya membuat video di dekat sawah bapak saya ini, dan sampai saat ini belum ditanamin padi, tapi benih sudah mulai disemai di bagian yang lain. Jadi mungkin dalam beberapa minggu lagi atau beberapa hari lagi, insya Allah akan dipindahkan ke lahan ini yang saya saat ini sedang duduk di dekatnya, insya Allah. Teman-teman, kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang pernah saya sampaikan saat saya selesai sembahyang di Wihara Lawu. Jadi saat itu video saya buat di Wihara Lawu tentang bagaimana menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan tidak hanya menjadi suatu konsep entitas yang disembah, tetapi menjadi sebuah konsep yang kita hidupi. Konsep menghidupi Tuhan ini mestinya tidak diperuntukkan untuk semua orang. Sebagian besar umat manusia masih membutuhkan peran agama, peran organized religion, agama-agama besar. Bahkan Sadguru Jagi Vasudev, seorang guru spiritual asal India, pernah menyampaikan kalau agama ini tidak ada di dunia ini, maka sebagian besar umat manusia ini cannot function at all. Yang dimaksud cannot function itu tidak bisa, tidak memiliki pegangan sama sekali. Maka tidak heran di dalam paket-paket aturan agama itu bahkan ada yang membahas hal-hal yang detail dalam hidup yang menurut kita remeh-temeh. Bagaimana mandi, bagaimana membersihkan diri. Karena memang sebagian besar manusia masih membutuhkan itu. Dan pada tahap itu sebenarnya orang masih belum butuh untuk bertuhan. Mereka masih butuh beragama. Nah, ketika orang sudah melewati banyak fase dalam evolusi jiwanya, yang kalau dalam keyakinan saya sudah melewati banyak masa kehidupan di mana dia diuji, dia kemudian digembleng dan disucikan oleh pengalaman-pengalaman hidup, maka dia sudah cukup beragama. Artinya religions have served its purpose. Agama sudah menjalankan tugasnya, dan sekarang dia akan memasuki fase baru, yaitu fase bertuhan. Ini sesuatu yang berbeda sama sekali. Jadi jangan dikira orang yang sembahyang atau ke gereja atau apa, mereka sudah bertuhan. Mungkin belum, mereka masih beragama. Yang bertuhan ini adalah orang yang sudah mulai melampaui aturan-aturan yang dibebankan kepada fisik, kepada badan, sehingga mulai menyelami makna di balik aturan itu, sehingga mulai menyelami alam jiwa, alam batin, atau disebutnya alam spiritualitas. Di saat itu, saat saya bicara di dekat Wihara Lawu, saya menyampaikan bahwa umat Islam ini sebagian kecil sudah mulai dalam tanda kutip bertuhan, itu sudah
melakukan apa yang saudara-saudara dari agama yang lain, terutama dari tradisi Hindu dan Buddha itu sudah mereka lakukan, yakni mencoba mengaktualkan Tuhan gitu. Seperti memiliki pratima, memiliki simbol atau figur orang-orang suci yang kemudian dijadikan sebagai objek meditasi, objek panembahan. Sebagian saudara kita yang muslim pun sudah memulai itu, dan itu adalah saat itu saya menyampaikan adalah langkah yang bagus dan mesti dilanjutkan lagi supaya Allah yang maha suci itu tidak menjadi berhenti di Allah saja yang maha suci, menjadi kehidupan kita tersucikan oleh konsep itu. Allah maha penyayang tidak berhenti di situ saja, tapi kita menjadi perwujudan Allah yang maha penyayang itu. Allah yang maha adil tidak berhenti di situ saja, tapi kita menjadi perwujudan dari konsep tersebut. Dan di level inilah seseorang biasanya akan sudah tidak bisa lagi diikat dengan ritus-ritus agama yang sebelumnya mengikatnya. Kalau dulu harus berdoa sekian kali dalam sehari, sekarang tidak diperlukan lagi atau sudah melampaui itu, dimana kebutuhan kita menjadi bukan sekadar sembahyang atau beribadah sehari berapa kali, tapi mengejawantahkan spirit ibadah itu. I have to move because I think my father is heading the same direction where I was sitting, and I was kind of avoiding him, so I have to find a place where I can continue talking. Jadi seperti itu teman-teman, sehingga kita tidak bisa menghakimi orang-orang yang sudah pada level ini. Oh, mereka kok sudah nggak sembahyang lagi, mereka kok sudah tidak, dalam tanda kutip, tidak puasa lagi, dia kok tidak ke gereja lagi, atau tidak ke kelenteng lagi, atau apapun itu, maksudnya yang ritual-ritual yang biasanya, atau menjalankan ritus-ritus yang biasa dilakukan. Bukan tidak menjalankan lagi, tapi tubuh spiritual dia sudah tidak bisa ditampung oleh pakaian agama. Jadi orang yang sudah memiliki baju ilahi, baju ketuhanan, sudah tidak bisa ditampung dengan baju agama. Badan Tuhan tidak bisa ditampung oleh baju agama. Yang bukan berarti Anda buru-buru yang merasa sudah melampaui agama atau sudah memasuki spiritualitas, kemudian Anda mendengar saya mengatakan ini, Anda tiba-tiba berceramah ke semua orang untuk meninggalkan agama. No, tidak. Kebutuhan orang berbeda-beda. Bagi Anda yang sudah mulai memasuki alam rohani, alam ketuhanan, maka saatnya Anda mengaplikasikan sifat-sifat Tuhan dalam hidup Anda. Allah yang maha adil, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha sabar. Ya. Kadang-kadang Anda memperlakukan Tuhan sebagai kekasih, kadang-kadang Anda melihat Tuhan sebagai seorang ayah, kadang sebagai seorang ibu, kadang sebagai seorang pimpinan. Anda menjadi dinamis. Anda melihat
semua aspek ketuhanan itu lengkap, utuh, ada di dalam berbagai macam perwujudannya di dunia ini. Ketika Tuhan muncul sebagai seorang pimpinan misalnya, Anda dituntut untuk taat kepada pimpinan. Ketika Tuhan muncul sebagai seorang ayah, Anda mesti menghormati. Ketika muncul sebagai seorang anak, Tuhan sebagai anak, Anda mesti menyayangi, mengayomi. Bahkan Tuhan muncul sebagai orang-orang yang tertindas, sebagai orang-orang yang mustadafin, yang terzolimi. Anda harus bangkit membela mereka. Ini pesan seperti ini bisa kita jumpai di Alkitab, ya, di Injil maupun di Al-Quran. Di Al-Quran pun demikian. Ada firman, mengapa kamu tidak mengangkat senjata untuk membela orang-orang yang lemah itu, yang mereka tidak bisa membela dirinya. Yang dalam hal ini berarti Tuhan muncul sebagai kaum mustadafin. Tuhan juga muncul sebagai pengemis, sehingga digambarkan dalam Injil besok di hari kebangkitan Tuhan menggugat manusia. Kenapa kamu tidak datang padaku saat aku kelaparan? Mengapa engkau tidak memberiku minum saat aku kehausan? Mengapa engkau tidak memberiku pakaian saat aku telanjang? Mengapa engkau tidak menjengukku saat aku di penjara? Semua orang bingung, walaupun ini adalah permisalan. Semua orang bingung bagaimana kami melakukan itu semua sedangkan engkau adalah Rabb sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Aku ada dalam diri saudaramu yang tertindas, yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang dipenjara karena kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Tapi kamu tidak pernah menolong mereka, membela mereka. Padahal aku ada di situ. Semua itu adalah aku. Demikianlah teman-teman pesan yang bisa saya sampaikan kali ini. Di tahap dimana orang mulai bertuhan, sekali lagi, maka ritus agama menjadi tidak penting. Yang terpenting adalah melakoni sifat-sifat Tuhan, melihat Tuhan dimanapun kita berada, dan bersikap yang tepat menurut perwujudan Tuhan yang ada saat itu. Tuhan sebagai ayah, Tuhan sebagai ibu, Tuhan sebagai raja, Tuhan sebagai rakyat jelata, Tuhan sebagai anak, dan sebagainya. Demikian teman-teman, terima kasih berkenan mendengar sharing saya kali ini dari rumah saya di Karanganyar.